Bapak Ibu sekalian, kadang-kadang ini yang tidak disadari. Seakan-akan dosa itu sesuatu yang jelas, yang nampak. Ya, padahal Bapak Ibu sekalian, ketika kita ingin melakukan satu amal tanpa niat yang tulus, tanpa dilandasi oleh ilmu yang betul, maka amal itu juga akan sia-sia. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, misalnya masalah bagaimana membangun keluarga yang Qur'ani tadi dikatakan, pertama adalah tidak ada patokan ya yang paling ideal sebagai umat beragama dan kita sebagai muslim kecuali patokannya adalah Quran, hadis dan juga pendapat-pendapat para ulama. Gitu Pak. Ya. Sebab begini Pak, amal yang paling rentan, yang paling sensitif dikuasai oleh hawa nafsu ini adalah dalam nikah. Maka kajian-kajian ayat keluarga pernikahan itu lebih rinci, lebih detail dibandingkan dengan ayat-ayat ibadah. Termasuk juga contoh-contoh pasangan itu sampai dalam surah At-Tahrim semuanya ada 12 ayat itu bicara tentang pasangan dalam keluarga semuanya. Dari mulai pasangan Nabi, kemudian pasangan Nabi Lut, pasangan Nabi Nuh, pasangan Fir'aun dan Siti Maryam, kelima dalam surah At-Tahrim. Ya, dari mulai bagaimana Rasul istrinya cemburu masalah madu, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu lak tabtaghi mardata azwajika wallahu ghafurur rahim. Ya, jadi ada nuansa-nuansa kemanusiaan Pak Rasul juga. Gitu, ya. Jadi tidak dibayangkan kayak malaikat, bukan. Ya. Ada nuansa seorang Siti Aisyah cemburu, ada. Ada nuansa ingin dipuji oleh suaminya, ada. Ada nuansa saling bersaing di antara istri-istri, ada tidak? Ada. Ada. Begitu. Ya. Apalagi bagaimana ya Siti Aisyah itu membuat cemburu yang lainnya di antara istri-istrinya. Nabi yang lain, Hafsah dan Zainab itu beda geng gitu Pak. Ini ada geng Aisyah, ada geng Hafsah, ada geng Zainab. Begitu. Ya. Sampai-sampai ya sama saja. Ya, kalau misalnya kita lihat seorang fitrah wanita cemburuan dan lain sebagainya, bisa saja. Bahkan dalam sebuah riwayat sempat dikatakan, ya, jadi Rasul itu sempat suatu ketika ini dicemburui oleh istri-istri yang lainnya ketika Rasul ya malam itu bersama Siti Aisyah. Nah, istri yang lainnya itu sempat apa? Sempat meminta kepada Fatimah, coba Fatimah datang ke bapakmu, ya. Tolong sampaikan apa yang menjadi keinginan kami di sini, katanya. Maka datang Fatimah, tutup pintu ke rumah siapa? Rasul dan Siti Aisyah saat itu. Maka kata Rasul dari sini, silakan masuk. Ya, saya Fatimah silakan masuk. Maka Fatimah menyampaikan tentang apa yang menjadi keberatan dengan istri yang lain tentang tadi. Apa kata Rasul? Fatimah, ya, apakah kamu cinta kepada saya? Iya, sudah. Ya. Kembali lagi ke sana, ya, jangan menyampaikan pesan itu. Akhirnya apa? Sudah, kamu jangan menjadi apa? Menjadi objek oleh mereka itu. Sudah. Kemudian Fatimah kembali lagi. Ya setelah itu diomelin Pak oleh geng Zainab ini. Kenapa Fatimah? Apa respon Nabi? Enggak, pokoknya saya nggak mau ikut-ikutan. Tinggalkan Fatimah. Gak mau ikut urusan dengan kalian. Gitu. Ya. Jadi hal-hal yang seperti ini ada. Nah, cuma masalahnya adalah di mana wilayah-wilayah itu nanti dibimbing oleh wahyu, Bapak sekalian. Nah, maka salah satunya Bapak Ibu sekalian, salah satu kunci yang paling utama, ya, di antara sekian penjelasan ulama, ya, menjelaskan tentang hak dan kewajiban dan sebagainya. Kunci yang pertama Bapak Ibu sekalian, tingkat kesalehan individu dalam setiap pasangan ini menentukan tingkat keutuhan rumah tangga itu. Ya, individu itu berarti apa? Seorang suami dia sebagai seorang muslim, istrinya sebagai muslimah. Nah, maka tingkat keutuhan rumah tangga itu
sangat ditentukan oleh tingkat ketaatan individu itu satu kepada siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita bicara itu dulu, gitu ya. Maka yuk sama-sama. Nah, satu, tugas kita sebagai seorang muslim. Sejauh mana kita sudah taat kepada Allah dalam menjalankan tugas kewajiban keislaman itu sendiri. Itu Pak. Jadi zaman dulu kita bahas misalnya bagaimana anak dan sebagainya. Satu, kuncinya itu adalah bagaimana ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ketaatan itu paling tidak akan membuat, ya, Allah akan melibatkan kepada setiap urusan yang sedang kita hadapi dalam rumah tangga itu. Ingat Pak, masalah rumah tangga bukan kehebatan ilmu parenting kita. Kita sudah diklat kemana-mana, ikut parenting sana sini, bukan itu. Ya, tetapi bagaimana keterlibatan Allah ridho dengan apa yang kita lakukan. Ya, artinya begini Pak, kalau kita sudah serahkan kepada Allah, nanti Allah yang mengurusnya. Biarkan Allah yang bicara, biarkan tangan Allah yang akan menyelesaikan setiap masalah ini. Asalkan catatan kita pasang tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah kita melakukan usaha-usaha yang maksimal. Ya. Contoh Pak, contoh. Bagaimana Nabi Yusuf alaihissalam? Ya. Ketika apa? Ketika anaknya, ya, Nabi Yakub alaihissalam, ketika anaknya Nabi Yusuf itu dianiaya oleh siapa? Kata-katanya. Bagaimana tawakalnya beliau? Allah abadikan Pak. Wasobrun jamil wallahul musta'an. Cukup mengatakan begitu saja. Tawakalnya kuat kepada Allah, ya. Jadi saat diceritakan oleh kakak-kakaknya, ya hai abiku, wahai ayah, ya, saat itu adik kami itu sedang main-main. Tapi tiba-tiba ada serigala kemudian terekam. Nih bajunya dia lihat nih, darah semua. Dikatakan oleh Allah bidamin kadhib, itu darah palsu, darah kebohongan. Apa coba respon Nabi Yakub saat itu? Wah, tidak langsung TKP coba. Di mana sih kejadiannya? Nah begitu. Cukup dengan mengatakan fasabrun jamil. Bal sawwalat lakum anfusukum amra fasabrun jamil wallahul musta'an. Sudah. Apapun yang kalian ucapkan, Allah Maha tahu. Ya? Ungkapan yang paling indah adalah fasabrun jamil. Sabar. Tidak reaktif, tidak emosi, tidak main pelek. Kalau ditanya Nabi Yakub mau menempelkannya, bisa tidak saat itu? Bisa tidak menempel? Bisa saja. Ya. Kalau misalnya Nabi Yakub mau datang ke TKP membuktikan betul atau tidak, bisa tidak? Bisa. Tapi itu tidak dilakukan. Ya, saking kuatnya tawakal beliau dan yakin akan diselesaikan oleh Allah. Nah, itu kunci. Jadi bukan masalah hebat dan tidak hebat. Berarti ada wilayah yang memang sudah. Ya, ketika saat itu kejadian terjadi, kemudian apapun alasannya, apakah dia bohong atau tidak, serahkan kepada Allah. Cukup wasabrun jamil wallahul musta'an. Allah yang Maha Allah. Ini Pak. Jadi kunci pertama bicara masalah bagaimana membangun keluarga Qur'ani itu adalah pertama yang harus dipastikan kesalehan individu, kekuatan komunikasi kita dengan Allah. Maka pastikan Pak, kalau ada seorang ayah tentang dalam tanda petik yang belum maksimal ibadahnya, apalagi masih melakukan maksiat sekalipun kecil, itu jangan harap efeknya ke anak itu apa? Ya, efeknya, ya, gitu. Jadi Bapak sekalian, paling tidak yuk sama-sama. Jadi sebelum kita ingin mendapatkan anak-anak kita yang soleh, anak-anak kita yang soleha, pasangan kita yang soleha juga, awali ku anfusakum dulu. Kata para ulama, kalimat ku anfusakum itu hitopnya wahai para ayah, wahai para wali. Ya, ku itu waqaya ini waqaya. Satu itu tindakan preventif kata para ulama. Jadi sebelum yang lain ya Pak, ya dia dulu.
Maka ini menjadi standar utama itu sebelum nanti kita menilai yang lainnya. Ku anfusakum, anfus itu dirinya dulu sebelum yang lain. Ya. Jadi kalau kita mau menimbang, ya timbangan dulu mesti apa? Mesti bagus. Ya. Jangan sampai mau menimbang tapi dianya salah kan gimana? Ini sertifikasi ahli agama tapi dia belum tidak sertifikasi. Ya, gimana coba? Gitu. Sertifikasi cukup, udah ada YAIN, sudah ada madrasah aliyah, itu sekolah-sekolah sudah cukup agama. Kenapa harus sertifikasi? Begitu. Jadi yang pertama itu adalah ku di sana, ya ayyuhalladzina amanu, ku itu adalah antum, kalian wahai para ayah, sebagai kaum, sebagai pemimpin yang tidak bisa diveto oleh siapapun kebijakannya. Bayangkan, ya, saking pentingnya dekatnya ayah dengan Allah sampai-sampai Allah itu ketika ingin menyampaikan informasi kepada istri itu selalu lewat suami, nggak pernah pakai kalimat-kalimat langsung ke istri. Coba temukan, cek catatan. Selalu Allah itu menghargai. Ya, istausu bin nisa'i khairan. Coba nasihat itu istri kamu itu laki-laki mengingatkan. Ya, laki-laki selalu menggunakan kata antum, bagi antum. Ya. Istausu bin nisa'i khairan. Ingatkan itu istri kamu. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian ini penting. Ya. Maka sekali lagi adalah kesalahan tingkat yang paling penting itu yang pertama itu siapa? Ya, suami, laki-laki. Sebab Allah menciptakan Adam, kemudian ada dari sana menciptakan siapa? Hawa itu min dhul'il aisan, dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Gitu Pak. Jadi kalau istilah Bapak Haikal, yang namanya istri itu tidak pernah salah. Yang salah suaminya Pak. Ya terima aja, memang falsafahnya begitu. Gitu ya. Itu. Kemudian juga hal-hal yang lain begitu ya, bagaimana emosi wanita itu setengah dibanding laki-laki. Ya, jangan dipandang, bukan akal ya Pak Rizal. Akal itu diterjemahkan secara mafhum itu adalah emosi. Kalau akal tingkat IQ ya bisa banyak lebih tinggi Pak. Di sekolah ya, dulu ke sekolah ranking 1 banyaknya wanita. Ya, yang kumlot kuliah juga banyak wanita. Bukan akal dalam konteks kognitif bukan, tapi akal dalam konteks emosi. Maka dalam persidangan wanita itu harus 2 Pak kalau saksi, nggak bisa 1. Ya, 2:1. Coba lihat. Maka kalau menyelesaikan masalah jangan yang hadir jangan wanita, bapak. Itu jadi panjang nih. Ya, saya di pondok itu Pak, kalau ada masalah anak-anak santri, yang datangnya ibunya, saya nggak layanin Pak. Betul. Bu, kata walinya, saya wali, bukan ibu bukan wali, wali itu laki-laki. Panjang Pak urusannya. Ya, melihat tidak sama sekali. Balik lagi aja. Betul Pak? Ya. Kalau untuk ibunya enggak datang